mengondisikan hati kita sadar supaya saat muncul ujian itu kita merasakan kesadaran bahwa oh ini jalan sukses saya. Allah kirimkan buat saya, bukan buat yang lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita lihat-lihat, masalah tiap orang kan beda-beda ya. Tapi intinya sama kan masalah. Intinya kepikiran juga kan? Ya kan? Ya, kalau masalah kan nomor 4 ya. Ya kan? Kan berpikir itu ada 4. Ada berpikir, sedikit berpikir, tidak berpikir, pikiranun. Gimana? Masalah itu kan pikiranun kan? Yang dipikirkan kan? Ya, semuanya sama, intinya berpikir. Di perusahaan yang besar, yang kecil berpikir. Ya. Yang sedang ujian berpikir. Kadang-kadang sama-sama pusing, pusingnya sama, tapi bentuk ujiannya beda-beda. Yang paling menarik itu ujiannya beda sesuai kadar kita. Gak mungkin level direktur diuji dengan level pegawai bawah misalnya, itu mustahil. Tapi sama-sama pusing juga. Ya, pegawai belum gajian pusing, direktur proyek belum lancar pusing. Pusingnya kan sama kan? Tapi wujud ujiannya beda karena sesuai dengan maslahat kita. Itulah la yukallifullahu nafsan illa. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Supaya saat diterima itu ada ketentraman dalam jiwa. Dan ketentraman itu melahirkan kesadaran. Oh, ini kan yang saya minta. Nggak mungkin ujian ini tiba-tiba muncul di hadapan saya kalau saya nggak pernah berdoa. Coba siapa yang pengen kaya pernah berdoa minta sukses? Terus Allah kasih jalannya. Nih lewatin dulu ini. Yang paling aneh kan begini. Minta begitu dikabul marah. Kenapa harus saya ya Allah? Kan mana ya tadi doa itu? Kan kamu yang minta tadi. Kenapa ketika dikasih bilang kenapa harus saya ya Allah? Ini kan aneh sebetulnya. Ya, jelas ya. Nah, supaya menghadirkan suasana itu, solusinya apa? Itulah hadiah Isra Mi'raj. Makanya perjalanan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu melalui persoalan-persoalan dulu, supaya sadar hidup itu nggak ada yang lurus terus, tidak ada yang nyaman terus. Ya, Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu apa peristiwanya? Diganggu di Mekah, lalu berharap di Taif itu ada pelindung, karena Taif itu, maaf, secara landscape itu apa ya, gambaran kotanya itu lebih maju, ekonominya lebih maju, supaya diharapkan orangnya lebih berpendidikan. Jadi begitu datang ke situ disambutnya baik. Ternyata alih-alih baik, nyampe ke Taif, kalau di Mekah dilempar dengan kata-kata, dituduh, dicaci, dimaki. Ke Taif dilempar dengan batu. Nabi terluka, anak angkat beliau terluka juga, Zaid. Istirahat, datang malaikat 2 turun. Ya Muhammad ya Rasulullah, kama qala ya Rasulullah, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu minta kepada Allah supaya kami ini diperkenankan mengangkat 2 bukit untuk menghimpit orang-orang yang telah melukaimu ini. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. La fa innahum qaumun la ya'lamun. Mohon jangan lakukan, karena mereka melakukan itu kepada aku karena belum tahu saja tentang aku, bukan karena benci. Karena belum tahu. Kalau orang belum tahu, dia apakan? Diberitahu, bukan dimarahi, bukan dicaci. Jadi boleh jadi ada yang mencela itu karena belum tahu. Nah, kalau kita tidak merasa harus dicela, ya, dan tidak merasa celaan itu ada pada diri kita, kenapa mesti marah? Jelas ya? Maka apa yang terjadi? Perhatikan doanya. Kama qala ilahi ila man takiluni a ila qaribin yu'dhini am ila ba'idin yu'limuni fa ana radin ma lam taghdab alayya wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, setelah aku bertugas di sini dan dilempari oleh orang-orang di sini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku setelah ini? Apakah tempatnya masih dekat dan aku akan dilempari lagi? Ataukah tempatnya jauh dari sini dan aku akan disakiti lagi? Aku ridha dengan itu ya Allah, selama itu perintahmu, sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Itu poinnya. Tolong garis bawah ini. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku, apapun yang kau perintahkan, aku kerjakan. Apakah tempatnya masih dekat atau jauh dan aku akan disakiti lagi? Dari situlah turun undangan Isra dan Mi'raj. Ternyata bukan cuma di bumi, diperjalankan langsung sampai dengan ke langit. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Turunlah peristiwa Isra Mi'raj. Undangan itu turun. Asalnya dari situ. Jadi ketika kita itu sadar bahwa semua apa yang kita alami ini ujian dari Allah untuk membantu kita meningkatkan kualitas hidup, mengabulkan doa kita, disitulah anugerah akan turun. Tapi kalau kita banyak mengeluh, capek. Ya, ini saya kasih gambaran gini. Ibu tahu cacing nggak? Cacing tahu ya? Mas tahu cacing ya? Pak, cacing itu kalau saya punya wajan tuh buat gorengan, panasin. Cacingnya dikesituin tuh. Ya. Kalau belum panas kan dia diam ya. Kalau udah dipanasin dia ngapain? Ah, rungkel-rungkel tuh. Orang Banten rungkel-rungkel. Ya. Ngapain cacingnya? Hah? Gerak-gerak gitu kan? Gede. Kenapa? Kenapa? Panas. Bukan. Bukan. Bukan karena kepanasan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Aduh, panas. Aduh. Enggak. Dia bergerak mencari solusi. Ya. Ya kan? Hah? Pernah nggak dengar cacing? Aduh, nggak pernah kan? Kenapa harus saya? Kenapa? Nggak pernah begitu. Kejamnya, oh, nggak pernah. Ya. Yang dicari solusi. Nah, cacing dihisap tidak? Tidak. Kita dihisap tidak? Cacing tidak dihisap, tapi menjadi umpan untuk makanan kita. Kita yang sering ngumpanin cacing, tapi nggak belajar dari cacing tuh. Kenapa harus selalu ada keluhan? Yo, cicak. Cicak makanannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nyamuk bisa terbang. Di mana logikanya hewan yang tidak bisa terbang, makanannya terbang? Tuh. Tuh kalau nyamuknya pintar, dia punya akal. Ya, jadi mainan cicak tuh. Cicak, gitu kan? Ya, tapi lihat kuasa Allah tuh. Orang tua kita cuma ngajarin sedikit. Cicak diam-diam datang seekor. Kok datang seekor nyamuk? Bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuknya datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk ke cicak itu? Apa pernah cicak mengeluh? Tidak mengeluh. Nah, itu binatang. Nah, yang mau saya katakan, mengembalikan suasana itu, Nabi sudah mengajarkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada orang bebas dari ujian. Tapi kalau kita menyadari semua datang dari Allah untuk membuat kita lebih berkualitas, satu, dan mengabulkan sesungguhnya apa yang kita mohonkan dalam doa, maka turunlah kemudian kenyamanan. Kalau Nabi karena Rasul, karena Nabi Rasul, mukjizatnya Isra Mi'raj, naik buruk, kita nggak mungkin naik buruk. Odong-odong banyak. Nah, delman banyak, tapi naik buruk mustahil. Ya, karena peristiwanya tidak mungkin berulang, maka hadiahnya diabadikan, itulah sholat. Itulah sebabnya panggilan sholat itu bersanding dengan hajat. Karena itu sholat disebut dengan hajat, kebutuhan. Wasta'inu bisabri was sholat. Kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar dan lakukan sholat. Nah, jadi asalnya sholat itu diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Makanya dulu orang-orang yang punya hajat, punya masalah, itu melakukan sholat. Nabi Zakaria punya masalah. Diuji dengan keturunan. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Maaf, istrinya divonis menopause dan mandul. Secara medis gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Diilhamkan sholat. Di Quran surah 3, ayat 38-39. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Setelah manusia mengatakan enggak mungkin kau punya keturunan, beliau salat. Dalam salatnya beliau memohon, ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan, maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batasan. Hab namanya, dari Wahab. Ya Allah, saya minta darimu saja, karena orang lain mengatakan nggak mungkin. Saya minta darimu yang tidak punya batasan. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau yang pada maha mendengar juga tidak terkabulkan, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Maka langsung turun jawaban, padahal beliau itu masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Fanadatul malaikatu, turun malaikat, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab.
Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Turunlah berita disampaikan akan punya anak namanya langsung dari Allah, Yahya. Nabi Musa sholat. Musa itu sholat. Quran surah 20, Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis shalah. Allah memerintahkan padaku untuk sholat. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Bahkan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat itu menjadi yang paling pokok dalam hidup dan tidak ada alternatifnya sampai meninggal. Kenapa? Karena Allah menginginkan semua masalah kita selesai, tuntas. Saat sholat kita minta, rukuk, sujud, selesai masalahnya. Zakat itu wajib kalau ada kewajibannya berlaku. Sampai nisabnya, keluar zakatnya. Tapi kalau belum sampai batasnya, nggak ada kewajiban zakat. Puasa itu wajibnya kapan? Ramadan. Kalau tidak Ramadan, tidak wajib, kecuali nazar. Ya. Dan saat Ramadan pun kalau nggak mampu, masih bisa diganti. Kalau tidak qadha, fidyah. Haji wajib nggak? Kapan? Bagi yang mampu. Tapi sholat, semua berlaku, berdiri. Nggak bisa berdiri, nggak mampu, duduk. Waqu'uda. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat. Nggak mampu isyarat, berkedip. Dengan kedipan selama masih sadar. Nggak mampu berkedip, disolatkan. Kan sudah selesai. Ya. Ya, sampai titik akhir tuh. Ya, sampai titik. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan semua hambanya siapapun punya masalah yang tidak selesai. Duduk punya masalah, selesai. Berbaring punya masalah, selesai. Itu masalahnya. Dan tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Ini subuh kan baru berapa menit tadi kita lewat tuh? 30 menitan. Ada nggak yang nggak punya masalah sekarang? Nggak ada. Nanti subuh ke zuhur pasti punya masalah lagi. Kalau sholatnya benar, selesai. Itulah asalnya.